Ini ada volume mic dan volume amplifiernya. Dan bila mana mic-nya nggak dipakai, kita tinggal matikan saja volumenya. Dan ini saklar untuk meng-on-off-kan mic. Jadi kalau saklar ini ditekan ke mic on, maka yang nyala adalah mic-nya saja, dan ditekan ke bell, maka yang akan nyala adalah bell-nya saja. Kegunaannya agar bell ini tidak ada desing atau nge-ground gitu. Seperti ini. Sekarang kita bisa men-setting jadwal atau memperkenalkan fitur-fiturnya dulu. Ini amplifier ini buat saklar on off, ini lampu indikatornya, ini volume, ini LCD 16x2, ini buat saklar mic on dan mic off, ini buat pot mic-nya. Dan ini adalah bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini buat soket RCA atau input RCA. Di sini kita bisa menggabungkan ke amplifier lain apabila amplifier ini mau ditambah amplifier. Sebenarnya ini udah ada amplifiernya, tapi kalau mau ditambah ke yang lebih besar, kita bisa mengkoneksikannya lewat ini. Ini adalah soket speaker. Kita bisa langsung menyambungkan speaker horn ini ke soket ini. Seperti biasa, kita tancapin ke merah satu dan ke hitam satu. Maka ini sudah nyambung ke speaker. Kita tinggal operasikan saja. Ini bila ada speakernya kita memasang 2, kita bisa tancap di sini. Atau bisa paralel, kalau kita memasang 4 atau 3, kita bisa paralel dari speaker ini. Dan ini buat holder fuse atau sikring. Ini buat colokan ke arus listrik atau kabel AC. Seperti itu kira-kira produk bel sekolah kami ini. Dan kita akan lanjut ke mode penyetingan jadwal melalui Bluetooth yang sudah kita download tadi. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mulai men-setting jadwal atau mengenal fitur-fitur aplikasi yang sudah kita download di Play Store tadi. Seperti ini, kita nyalakan saja belnya. Kita mulai nyalakan headphone-nya. Dan tampilan standby-nya seperti ini. Hanya menampilkan jam, menit, dan detik, juga hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kita mulai mengoperasikannya atau mengkoneksikannya dengan Android kita seperti ini. Kita buka, lalu kita konekkan atau aktifkan Bluetooth yang ada di headphone kita. Seperti ini. Setelah aktif, maka akan mencari dengan otomatis. Jika ada tampilan-tampilan Bluetooth yang lain, mungkin kita bisa menghapusnya dulu agar makin mudah mencarinya. Seperti ini tampilannya. Ini ada, sudah ketemu ya, ada JDY31SPV. Ini adalah nama Bluetooth yang ada di perangkat bel sekolah kami. Kita tinggal mengkliknya saja. Lalu sandinya kita masukkan 1, 2, 3, 4. Lalu sandingkan. Maka Bluetoothnya akan pindah ke perangkat yang dipasang seperti ini. Setelah connect, kita keluar saja. Lalu kita masuk ke aplikasi yang sudah kita download tadi. Ini adalah aplikasinya. Kita mulai buka. Seperti ini. Ini tampilan aplikasi utamanya ya. Ada buat set waktu, set jadwal, copy jadwal, putar nada, reset, dan juga tentang. Ini di pojok kiri ini ada logo Bluetooth. Ini gunanya untuk mengkoneksikan. Kalau tadi kita koneksikan Bluetooth yang ada di headphone kita, sekarang kita koneksikan Bluetooth untuk aplikasi ini ya, agar aplikasi ini bisa berkomunikasi dengan perangkat belnya. Kita mulai klik Bluetoothnya. Nah, kalau udah hijau seperti itu berarti udah terkoneksi. Seperti ini. Kalau merah berarti belum tersambung. Kita sambungkan kembali. Kita sambungkan. Ini kalau udah hijau gini berarti kita udah tersambung. Untuk mengetahui apakah Bluetooth ini sudah tersambung atau tidak, kita coba melalui set waktu seperti ini. Kita errorkan dulu waktunya. Kita error coba, kita klik OK, lalu kita kirim. Nah, ini berubah. Berarti koneksi Bluetooth di perangkat kita sudah mulai komunikasi dengan perangkat belnya. Untuk mengaktifkan jam kita hanya perlu menekan auto sinkron ini. Maka jam yang ada di headphone kita akan langsung ditransfer ke perangkat belnya. Jadi kita tidak perlu men-setting manual, kita hanya perlu menekan auto sinkron aja. Maka jamnya sudah tersetting otomatis, sama seperti headphone yang kita pakai. Lalu kita kembali ke menu utama. Untuk pengecekan lagu, kita mulai mengecek nada di sini. Ini buat cek nada. Kita tes MP3-nya satu persatu. Kita tekan play. Nah, seperti ini. Kita playkan 004 adalah pelajaran dimulai. Ini sudah terkonek. Kita bisa stop. Kita cari lagu yang lain. Kita nomor 10 ini. Kita coba. Kita bisa men-stopnya kalau sudah benar-benar terkoneksi. Bisa kita cek satu persatu nadanya. Nanti nadanya sesuai yang ada di daftar nada ya. Nadanya ini sekitar 260 nada lengkap. Nanti ada buku setting atau buku daftar nadanya. Ini semua nadanya adalah 260 nada. Seperti ini. Kita coba yang terakhir juga. Dan sekarang kita masuk ke pensettingan jadwal. Kita mulai setting jadwal ini. Ini buat setting jadwal. Kita coba klik di sini.
Kita mulai menyeting jadwal. Ini setting jadwal. Nah, seperti ini tampilannya. Ini adalah buat nomor jadwal, ini buat mengatur waktu dan menitnya, ini buat mengisi MP3. Nanti MP3-nya kita samakan sama kode yang ada di daftar nadanya. Kita bisa setting 30 jadwal per hari. Udah maksimal ya. Maksimalnya 30 jadwal per hari. Kalau mungkin kita bisa 10 atau 5 jadwal atau 15 sampai 20 jadwal, kita bisa. Sisanya kita off-kan saja. Kita mulai dari hari Senin. Ini buat memilih harinya, panah ini. Kita mulai hari Senin di sini. Jam 7.00 kita masukkan nadanya. Ini panah untuk memilih nadanya. Seperti ini kita samakan dengan daftar nada. Untuk Senin kita masukkan nada upacara. Jam 7.05 kita mulai upacara di sini. Kalau tadi kita masukin persiapan upacara, sekarang kita mulai upacara di jadwal keduanya. Di jadwal ketiganya kita kasih masuk sekolah aja atau masuk kelas. Ini untuk masuk kelas adalah jam 7.30 buat hari Senin. Kita masukin di sini 004 mungkin. Ini data secara acak saja, hanya sekedar contoh. Kita masukin jadwal keempat, yaitu jam pertama ya, atau jam kedua. Kita masukin kode nadanya di sini. Kita masukin dulu jamnya, jam 7 misalkan jam 7.35 aja. Kita masukin di sini nadanya. Mau nada apa? Kita tinggal klik ini di checklist ini ya. Kotak-kotak atau bulat-bulat yang ada di sana. Kita masuk ke jadwal nomor 5. Kita masuk jam 8.00, jam ketiga kita isi. Kita masuk lagi ke jadwal ke-6. Kita masuk, kita kasih jam 9.00 misal. Kita masukkan nadanya yaitu jam keempat. Ya, kita cari nadanya di daftar nada sesuaikan dengan kode yang ada di perangkat aplikasinya. Sekarang kita masuk ke 9.30 buat istirahat ya. Istirahat, kita kasih nada istirahat. Nah, kita jadwal 8 kita masuk saja istirahat, misalkan jam 9.45 kita masuk istirahat di sini. Masuk istirahat, ini nadanya nomor 9 misalkan. Lalu kita masuk ke jam kelima, jam 10.00 misal. Kita masuk ke jam kelima. Kita pilih jam kelima nomor berapa? Nomor 22. Lalu kita ke jadwal selanjutnya jam 11.00 misal. Kita kasih nadanya jam ke-6. Lalu kita masukkan lagi jam 12, misalkan jam 12.00 kita masukkan jamnya jam ke-7. Sekarang ke jadwal yang terakhir yaitu jam pulang. Kita masukin aja jam 12.30 misalkan. Jam 12.30 adalah waktunya pulang. Nah, ini kita isi di sini waktu pulang untuk hari Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis. Untuk hari Sabtu nanti hari pulangnya nadanya beda. Nah, ini kita sudah men-setting jadwal untuk hari Senin ya. Kita pakai sampai 15 jadwal. Ini sebenarnya bisa sampai 30 jadwal, cuman kita butuhnya 15. Yang lainnya kita off-kan saja. Setelah jadwal di set seperti ini, kita bisa mengeceknya. Kalau memang udah benar, kita tinggal klik update di sini. Update, maka set hari Senin tulisannya di sini. Maka kalau udah ada tulisan set untuk hari Senin, ini jadwal sudah selesai ya, jadwalan untuk hari Senin. Nah, itu begitu juga untuk hari-hari selanjutnya kita sama saja. Dan kalau ada jadwal yang sama, misalkan jadwal hari Selasa, Rabu, Kamis, jadwalnya sama, kita tidak perlu men-setting satu persatu. Di sini kita hanya mengklik copy jadwal aja seperti ini. Kita klik copy jadwal. Nah, di sini kita pilih hari Senin misalkan ke hari Selasa, kita klik copy maka akan proses copy seperti ini. Kita pilih hari Senin ke Rabu, klik copy maka proses copy-nya sudah tertransfer. Rabu ke Kamis misalkan. Ini kalau jadwalnya sama ya. Kalau jadwalnya beda, kita perlu men-settingnya satu persatu. Itulah tadi cara men-settingan jadwal. Dan sekarang kita masuk ke menu berikutnya. Ini ada informasi atau catatan. Setelah kita setting jadwal semuanya, sudah selesai semuanya, kita wajib merestart atau mematikan sejenak base sekolah ini biar dapat dibaca jadwal tadi ke Arduino-nya yang ada di dalam. Kalau nggak di restart seperti ini, maka tidak akan terbaca jadwalnya. Seperti itu. Kita masuk ke jadwal berikutnya atau ke menu berikutnya. Ini adalah menu berikutnya. Setelah kita tadi restart sejenak belnya, kita mulai menyalakannya kembali. Nah, ini kalau udah di restart dan dinyalakan, bel ini siap digunakan ya. Kita standby-kan saja. Nanti akan berbunyi sesuai jadwal yang kita setting tadi. Sekedar contoh, saya akan mengecek jadwal di sini. Kita tadi men-setting jadwal jam 7 tepat ya. Kita setting tadi jam 7 tepat. Dan sekarang kita setting waktunya. Kalau Bluetooth-nya ini sudah tersambung, perangkat yang dipasang kita hanya perlu mengkoneksikan Bluetooth lewat aplikasinya saja. Kalau ini seperti ini, kita konekkan aplikasinya ke belnya.
Lalu kita klik waktu di sini. Atau kita mengecek jadwal satu persatu dulu. Kita cek jadwal. Di sini kita mengecek jadwal nih buat hari Senin. Sudah selesai. Buat hari Selasa. Ini ada menu cek jadwal. Seperti itu. Ini menu out. Menu out ini jadwal yang sudah terisi di memori. Kita bisa membacanya di aplikasi kita ini. Biar tidak ada kesalahan nanti di pas alarmnya. Dan sekarang kita mulai mengecek jadwal tadi kita. Tadi kita mengeset jadwal jam 7 tepat. Coba gini, kita masukkan jamnya jam 6.59 aja. Kita tunggu 1 menit, kita tulis jam 6.59, kita klik OK, kita jam tanggalnya kita kirim. Nah, ini udah berubah jam 6.59. Maka kita tadi men-setting jam 7 tepat. Kita tunggu aja apakah memorinya sudah bisa bunyi di jadwal yang kita setting tadi. Seperti ini, kita tunggu beberapa detik lagi. Ini adalah deskripsi aplikasi Bersekolah ini. Ternyata sangat mudah. Kalau jadwal untuk 1 minggu kita hanya bisa membuat jadwalnya cuma beberapa menit. Seperti ini. Kita tunggu sampai jam 7 tepat. Saatnya jam 6 dimulai. It's time to begin the shift lesson. Seperti itu. Tadi kita jam 7 tepat mengeset jadwal dan tadi udah bunyi. Kita tunggu ke jadwal-jadwal berikutnya, insya Allah bunyi. Dan sekarang kita masuk ke reset jadwal. Reset jadwal ini adalah untuk menghapus semua jadwal yang ada di BL ini. Caranya seperti ini. Seperti reset, maka di LCD ini akan ada tulisan erase, maka semua jadwal yang tadi kita susun sudah tiada. Ini BL-nya sudah nol kembali. Dan itulah tadi penjelasan bel sekolah otomatis versi Bluetooth. Kita namai Smart Bell